Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan semua orang yang merasa terkejut karena si Hao baru saja membantai seorang wanita jenius dari sekte Lembah Pedang. Dan menurut mereka, kejadian ini akan menjadi berita yang sangat besar. Kemudian ada seseorang yang menyuruh si Hao untuk pergi karena sebentar lagi Gu Jianyun mungkin akan kembali. Meskipun begitu, si Hao tak merasa takut sedikit pun kepada Gu Jianyun ataupun sekte Lembah Pedang. Si Hao menjelaskan bahwa lambang di dahinya bukanlah lambang pendosa, melainkan sebuah lambang kemuliaan dan kecemerlangan di masa lalu. Dan tak ada tanda pendosa untuk semua orang di Provinsi Xin. Suara itu menggema di udara kota api. Bahkan semua orang terkejut mendengarkannya. Dan tak berselang lama, si Hao segera pergi menggunakan tombak kekosongan. Setelah kepergiannya, muncul Dewa Surgawi yang mencari keberadaan si Hao. Tetapi mereka sangat terkejut karena melihat karakter dosa muncul di langit untuk kedua kalinya. Bahkan hal ini jarang sekali terjadi sejak era zaman kuno. Di sisi lain, terlihat Gu Jianyun yang masih bertarung sengit melawan Chang Gongyan. Dan banyak master sekte warisan kuno yang ingin tahu siapakah pemenangnya. Di keesokan harinya, muncul Chang Gongyan dan Gu Jianyun dari ruang kekosongan. Para dewa surgawi ingin mengambil tindakan pada Chang Gongyan, tetapi mereka mengurungkan niatnya itu karena mereka melihat jika Chang Gongyan sudah berjalan cukup jauh. Bahkan mereka juga merasa takut dengan sosok tersebut. Sekarang pertempuran 3000 negara sudah semakin dekat dan banyak praktisi kuat yang sudah bermunculan. Begitu pula dengan orang-orang aneh yang tertutup salju juga mulai bangkit. Di sana, Huang, Dichong, Gu Jianyun, Chang Gongyan dan praktisi hebat lainnya akan ikut serta di pertempuran 3000 negara. Sementara itu beberapa master sekte menyadari kalau Huang memiliki identitas lain. Hal ini terjadi karena penyelidikan klan surgawi demi bisa menangkap Huang. Tak hanya itu, hal ini juga membuat kecurigaan dari sekte lain semakin besar. Namun jika Huang mengikuti pertempuran 3000 negara, maka semua rahasianya akan terungkap. Karena arena abadi kuno akan mengungkap setiap rahasia dari semua praktisi. Di depan Gunung Ungu, seorang pria berambut merah sedang berhadapan dengan pelayan tua. Tapi pria itu tak melawannya dan langsung pergi menghilang dari sana. Diketahui pria tersebut bernama Jian Fei yang merupakan salah satu peserta di pertempuran 3000 negara. Setelah kebangkitannya, ia akan memburu semua praktisi kuat untuk bertarung. Dan hari itu juga ia pergi ke berbagai negara untuk berburu. Sesampainya di berbagai negara itu, ia membantai banyak praktisi hebat yang mengepungnya. Tak berhenti sampai di situ, ia juga membuat ikat pinggang dari kulit praktisi kuat tersebut. Bahkan menurut banyak orang, Jian Fei dikenal sebagai orang gila yang suka bertarung. Apalagi seni pembakaran surga miliknya sangat mendominasi. Jian Fei melintasi berbagai negara dan telah membunuh banyak ahli kuat dari semua klan mereka. Dan orang-orang juga mendengar bahwa Jian Fei sedang mencari pahlawan kuno yang tak tertandingi. Saat ini ia berada di Provinsi Xin untuk bertarung melawan Gu Jianyun dan Chang Gongyan. Walaupun begitu, ia datang terlambat karena mereka berdua sudah pergi dari Provinsi Xin. Sehingga kini ia hanya bisa pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, ada seorang pria dengan pakaian serba putih muncul di Provinsi Xin. Ia berambut perak dan terlihat wajahnya sangat tampan. Diketahui pria itu bernama Ning Chuan yang bergelar 6 mahkota raja. Ning Chuan dikenal sebagai praktisi aneh kuno yang sangat kuat.
Bahkan sampai sekarang tak ada yang mengetahui dari manakah ia berasal. Namun kemunculannya di Provinsi Xin tentu mengejutkan semua orang. Ning Chuan berkata bahwa ia sedang mencari keturunan orang berdosa yang baru saja muncul, dan dirinya tak akan membiarkan seorang pendosa mempelajari Dao dari alam atas, sehingga dengan membunuh Si Hao akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Kembali ke Si Hao yang sedang berada di tempat terpencil. Saat itu ia melihat sambaran petir yang sangat besar turun dari langit, dan ia baru saja melihat para sosok yang hebat di alam atas. Si Hao merasa bahwa kekuatanku saat ini masih belum cukup, dan jika ia tak menyempurnakan kekuatannya, maka di pertempuran 3000 negara dirinya akan gagal. Sehingga dengan petir yang hebat seperti ini, ia mau menyempurnakan lagi teknik kaisar petirnya. Di puncak gunung tersebut, Si Hao sendirian berdiri menghadap ke langit. Ia sudah siap untuk menghadapi langit dengan keadaan terkuat. Dan tak berselang lama, kini petir yang sangat besar tiba-tiba menyambar. Di saat yang bersamaan, Si Hao sudah memasuki petir dan bergerak ke atas langit. Kini tubuhnya gemetar karena ia merasakan bahaya yang tak terukur. Jika ia terus naik, maka mungkin tubuhnya akan diledakkan menjadi abu. Mengetahui hal tersebut, Si Hao segera beradaptasi dengan petir di ketinggian. Dan sepanjang perjalanan, tubuhnya terus tersambar petir yang membuatnya kesakitan. Hingga selang beberapa waktu, ia sampai di sebuah pegunungan di atas awan. Di pegunungan tersebut, Si Hao bertemu dengan seorang prajurit yang menunggangi kuda. Di tangannya, prajurit itu membawa tombak surgawi, bahkan semuanya terbuat dari petir. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Si Hao awalnya hampir kalah menghadapi prajurit tersebut. Namun ia tak menyerah dan kembali melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya dengan usaha yang keras, ia berhasil mengalahkan prajurit itu. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Si Hao melihat kolam petir yang sangat indah. Dan ternyata kolam tersebut adalah kolam kelahiran kembali teknik petir yang telah lama musnah. Teknik itu bisa didapatkan setelah seseorang melewati kesengsaraan petir seperti yang Si Hao lakukan. Bahkan di dalam kolam itu terdapat cairan ilahi yang sangat bagus untuk vitalitas. Lalu dengan santai, Si Hao berendam diri di dalam kolam itu untuk memulihkan semua lukanya. Kemudian setelah itu, Si Hao segera bermeditasi untuk memurnikan seluruh tubuhnya. Namun secara tiba-tiba, Si Hao mulai berteriak kesakitan karena ia rasa kulitnya seperti terkelupas. Tak hanya itu saja, semua yang ada di dalam tubuh Si Hao juga terasa sangat menyakitkan. Tapi setelah berendam cukup lama, Si Hao mulai merasakan petir dao surga dari langit. Dan ternyata itu adalah dao petir yang berhasil Si Hao dapat setelah melewati kesengsaraan petir. Namun tak berselang lama, dao petir tersebut justru malah menyerang Si Hao. Baru diketahui serangan itu adalah energi gelap yang dimiliki oleh dao petir. Oleh karena itu, setiap orang yang mendapatkan dao tersebut akan tersambar petir sampai tak berdaya. Namun untung saja Si Hao diselamatkan oleh batu dewa dan kaisar kupu-kupu. Lalu setelah sampai di lembah yang cukup aman, Si Hao merasa dadanya mulai sakit seolah akan mengeluarkan sesuatu. Tapi karena sudah sangat kelelahan, Si Hao akhirnya terjatuh pingsan di lembah tersebut. Setelah beberapa saat, Si Hao terbangun dari pingsannya. Dan badai petir yang terjadi sudah berlalu berganti dengan pagi yang cerah. Bahkan batu dewa dan kaisar kupu-kupu kembali mendekati Si Hao. Karena sebelumnya mereka bersembunyi di balik sebuah batu yang cukup besar. Si Hao bertanya mengapa mereka berdua sampai melakukan hal seperti itu. Lalu batu dewa memberitahu bahwa tadi malam tubuhmu mengeluarkan simbol yang bisa membahayakan hidup kami. Bahkan simbol-simbol tersebut mengalir secara acak seolah membuka 6 jalan dao. Mendengar penjelasan tersebut, Si Hao hanya bisa terdiam karena ia sendiri tak ingat apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Kemudian Si Hao pun mulai memeriksa tubuhnya.
ia merasa kalau tubuhnya itu bertambah semakin kuat. Namun Si Hao sangat terkejut saat menemukan sebuah titik cahaya misterius di sekitar tubuhnya. Ia mengira apakah ini darah tertinggi atau sebuah tulang tertinggi. Tapi sayangnya Si Hao masih belum mengetahui sampai sekarang. Tetapi hal yang pasti, terobosan Si Hao di teknik petir telah berhasil. Bahkan Si Hao juga sudah mendapatkan cairan petir yang ia ambil dari kolam reinkarnasi. Sehingga dengan cairan tersebut, Si Hao bisa memberi makan kupu-kupu kaisar dewa miliknya. Setelah itu, Si Hao bergegas kembali ke Provinsi Xin untuk mencari Ning Chuan yang menantang dirinya. Karena saat berada di kesengsaraan petir, Si Hao mendapat penglihatan, yaitu seseorang yang mengenakan pakaian serba putih. Dan ia yakin kalau orang tersebut akan menjadi musuh terbesarnya di pertempuran 3000 negara. Namun Si Hao merasa bahwa orang tersebut adalah Ning Chuan. Dan ketika ia telah sampai di Provinsi Xin, ternyata Ning Chuan telah pergi dari sana. Si Hao cukup kecewa karena ia ingin sekali mencoba kekuatan barunya pada Ning Chuan. Kemudian Si Hao segera mencari informasi tentang sosok ayah dan anak yang membawa obat suci di kota api. Dan akhirnya Si Hao mendapat sebuah informasi yang cukup akurat dari seseorang. Orang itu mengatakan bahwa mereka berdua kini mungkin sedang berada di kota Api Li. Si Hao pun segera pergi ke kota yang dimaksud pria tersebut. Ia melakukan hal itu karena dirinya banyak berhutang budi kepada mereka berdua. Yang paling utama adalah pada Huo Ling Er. Si Hao berkata bahwa pertemuan besar akan segera terjadi. Dan aku berharap bisa bertemu denganmu sebelum memasuki arena abadi gunung. Karena jika sudah masuk ke dalam sana, aku tak tahu kapan pertempuran tersebut akan berakhir. Kota api sendiri dikelilingi oleh banyak pohon mulberry api. Lalu ketika sampai di sana, Si Hao melihat beberapa orang wanita yang sedang memetik daun mulberry. Dan ternyata daun-daun tersebut digunakan untuk memberi makan ulat sutra api. Kemudian saat Si Hao berbalik, ia melihat seorang wanita yang juga sedang memetik daun mulberry. Dan wanita tersebut mengenakan pakaian biasa, namun kulitnya putih seperti salju. Dan sepertinya Si Hao mengenali wanita itu yang ternyata adalah Huo Ling Er. Ketika melihat Huo Ling Er, Si Hao merasakan sakit di hatinya. Karena Huo Ling Er yang merupakan seorang tuan putri di alam bawah memakai pakaian yang sangat sederhana di sini. Namun Huo Ling Er terlihat tenang dan anggun saat melakukan pekerjaannya. Dan semua itu sangat berbeda dengan sifatnya yang penuh amarah. Lalu setelah itu Huo Ling Er pergi dari sana menuju tempat tinggalnya. Si Hao yang melihat hal itu segera mengikuti Huo Ling Er dari arah belakang secara diam-diam. Tak lama kemudian Huo Ling Er sampai di sebuah rumah yang di belakangnya ada hutan pohon mulberry. Bahkan di dekat rumah tersebut ada sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih. Kemudian terlihat Huo Ling Er yang membawa beberapa pakaian dan mencuci di sungai tersebut. Si Hao menyadari bahwa ini adalah pemandangan yang tak pernah ia duga akan bisa dilihat olehnya. Bahkan karena melihat hal tersebut, Si Hao menjadi semakin sedih mengetahui kondisi Huo Ling Er seperti ini. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba Huo Ling Er berbalik dan melihat ke arah Si Hao. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 155 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.